Senang kita kembali lagi di Menjawab Trinitas episode 18 bersama Pendeta Dr. Yehuda yang membantu saya membacakan pertanyaan. Silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari nomor 0812 sekian-sekian. Bagaimana atau apa syarat agar kita semua umat percaya mampu melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Misalnya berdoa untuk kesembuhan dan berbagai mujizat. Terima kasih Pak, sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Untuk menjadi sempurna seperti Yesus tidak ada mujizat, tapi perjuangan dari ketekunan. Mendengar firman setiap hari, firman yang benar ya. Berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. 3, memperhatikan setiap kejadian yang di dalamnya Tuhan mau mengubah kita. Lalu nasihat-nasihat yang perlu saudara dengar, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, jangan melihat, mendengar apa yang tidak patut kita lihat, kita dengar dari media sosial, tontonan film yang tidak membawa kita takut akan Allah. Ikuti Truth ID, Anda akan belajar bagaimana serupa dengan Yesus. Amin. Baik, pertanyaan dari seorang pria berusia 52 tahun, pegawai. Shalom Pak, jadi Yesus ada ketika dilahirkan oleh Maria. Sebelumnya belum adakah? Ada tidak penting buat kita sebenarnya. Yang penting ketika dia diperanakkan oleh Allah lewat Maria, dia menjadi manusia seutuhnya untuk menebus dosa kita. Nah, soal para eksistensi belum saya jelaskan. Jadi saya hanya menjawab ringkas ini dulu, ini belum jawaban penuh. Nanti saya jawab penuh. Karena ini rumit dan luas, panjang. Terus. Dari seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun. Pak Eras, firman dan kecerdasan adalah satu kesatuan. Pertanyaan saya, apakah kejadian peristiwa pertama ketika, peristiwa yang pertama ketika masih dalam kandungan Maria, ibunya, bertemu Elizabeth, janin ini sudah berlonjak dalam perut Maria. Apakah ini menunjukkan suatu kejadian yang supranatural atau mitos, mungkin mistis maksudnya Pak ya, yang mengindikasikan bahwa Yesus inkarnasi atau penjelmaan karena tidak senormal manusia 100%? Bisa saja, karena Yesus itu aseksual, bukan hubungan pria wanita. Tentu ada fenomena-fenomena ajaib, fenomena-fenomena supranatural. Bukan suatu yang aneh. Terus. Peristiwa yang kedua, ketika umur 12 tahun sudah bisa berargumen dengan ahli-ahli Taurat. Apakah ini juga menunjukkan kesupranaturalan Yesus yang tidak senormal manusia 100%? Dikatakan tidak normal bisa karena dia lebih cerdas dari anak-anak lain. Tapi kita harus memperhatikan satu, dia diasuh oleh Maria, perempuan yang hebat. Yang kedua, memang dia tidak punya benih dosa. Oke? Oke, teruskan. Dari nomor 0821 sekian-sekian. Shalom Om Eras, semoga Om Eras sehat selalu dan semua jemaat GSKI selalu diberkati Tuhan. Amin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kaum disabilitas bertahan hidup? Oh, ini pertanyaannya agak out of topic mungkin ya. Nggak apa-apa, jadi bagaimana bertahan ya, masing-masing orang punya kapasitas kesukaran, tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dijawab seberapa kelemahan disabilitas tersebut. Terus. Dengan segala keterbatasan mereka yang berbeda-beda antara satu sama lain, bagaimanakah mereka dapat menyaksikan dan menikmati kebenaran firman Tuhan dan memperoleh keselamatan? Oh, ini. Tuhan itu adil. Ada orang yang buta tapi mendengar, ada orang yang mendengar tapi tidak. Ada orang yang tidak mendengar tapi melihat, ada yang dua-duanya tidak mendengar, tidak melihat. Tapi bagaimanapun Tuhan adil, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa dilakukan orang. Itu. Terus. Sedangkan sebagaimana Om Eras jelaskan, adanya perkembangan zaman dan perkembangan teologi yang disebabkan banyak hal dari dulu sampai sekarang. Untuk kesempatan membaca dan memahami Alkitab, mungkin saudara-saudara kita kaum disabilitas tidak mampu. Tapi mereka tidak akan dituntut menjadi sempurna seperti yang tidak disabilitas. Nanti kalau sudah meninggal dunia, di kekekalan itu ada kembali pemulihan. Punya mata, telinga sempurna. Terus. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya Om Eras, saya menarik konteks dan kondisi yang dialami oleh kaum disabilitas juga. Apakah kita dan kaum disabilitas membutuhkan tokoh agama atau pendeta atau bapak rohani untuk melakukan pertemuan dengan Allah? Oh pasti, makanya di kebaktian kami selalu ada bahasa isyarat untuk mereka yang tuli. Betul nggak? Karena mereka perlu penggembalaan. Terus.
Maaf Om Eras apabila pertanyaan saya salah atau saya salah bagus, atau bagus. belum sepenuhnya memahami. Ini pertanyaan yang bagus, yang cerdas, dan kepedulian kepada kelompok atau komunitas disabilitas. Oke. Selanjutnya dari nomor 0852 sekian-sekian. Shalom Bapak Gembalaku, saya sangat bersyukur bisa terus berubah setelah selama ini dengan tekun mengikuti ajaran Pak Eras. Kalau boleh saya bertanya Pak mengenai khotbah Suara Kebenaran Logos bagian 1. Sebenarnya saya takut menanyakan hal ini. Apa maksud Bapak mengatakan kalimat bahwa hanya Tuhan yang boleh mengatur Bapak? Terima kasih, Shalom. Ya, maksudnya begini, saya ini kan hamba Tuhan yang menjadi pemimpin dan mengarahkan jemaat. Artinya saya harus mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki harus saya sampaikan. Misalnya ada jemaat bilang, Pak, tolonglah Pak, jemaat suruh kasih perpuluhan. Nah, kalau Tuhan nggak suruh, saya mengajarkan perpuluhan model pendeta-pendeta kan saya nggak bisa diatur. Hanya Tuhan yang bisa mengatur. Pak, sekarang kolekta dijalankan begitu atau ajarannya mesti begini-begitu. Enggak. Aku harus diatur Tuhan. Seperti ada orang berapa kali datang, Pak, saya dengar suara Tuhan katanya. Bapak harus sampaikan ini. Lah, siapa kamu? Kalau Tuhan memang suruh saya, nggak usah lihat kamu, harus saya dengar sendiri. Kalau saya dengar, kalau saya nurut suara kamu, nanti semua orang atau banyak orang bisa mengajari saya. Nggak bisa itu, nggak boleh. Terus. Pertanyaan dari seorang pria berusia 52 tahun, menikah. Tapi enggak, kalau terkait dengan pengajaran, tentu saya nggak bisa diatur. Saya harus berhubungan dengan Tuhan langsung. Oke, terus. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan interpretasi atas pengajaran Bapak bahwa Yesus adalah ciptaan Elohim Yahweh untuk melakukan kehendak-Nya? Saya tidak pernah menggunakan kata ciptaan, tapi dilahirkan. Terus. Sementara keyakinan iman Kristen selama ini menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Mohon harus penjelasannya. cerdas, satu itu bukan satu hakikat. Satu dalam arti karya, sama-sama gembala. Bapak menyerahkan domba-dombanya kepadaku, kata Yesus. Bapak gembala yang baik, Mazmur 23. Aku jadi gembala yang baik, satu. Satu dalam karya penggembalaan. Nah ini orang suka disalahgunakan. Satu dalam hakikat lah, satu dalam apa. Sederajat, salah loh. Itu pemerkosaan teks namanya. Terus. Dari pertanyaan dari seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Shalom Pak, saya mau bertanya dalam Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, di bahasa aslinya itu titik komanya enggak ada. Jadi tergantung titik komanya terletak di mana. Tapi saya janjikan saya akan membahas ayat ini. Roma 9 ayat 5. Ini titik komanya tergantung di mana. Kalau titik komanya ditaruh salah, seakan-akan Yesus itu maksudnya Allah yang Maha Kuasa. Padahal ini menunjuk Allah Bapa. Terus juga di ayat Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksud dalam ayat 10 ini ditujukan kepada siapa ya Pak? Logos. Hikmat dari Allah itu. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul, hikmat manusia tidak bisa memahami hikmat Allah. Makanya manusia, filsafat Yunani tidak bisa mengenal Injil. Oke. Dari seorang wanita berusia 56 tahun. Shalom Bapak Erastus, mohon maaf bila pertanyaan saya bodoh, tapi saya sungguh-sungguh ingin mengetahui jawabannya. Ini seorang tidak menikah, art consultant. Art consultant. Jadi orang yang cerdas dan mungkin tunggu nggak, otak kirinya lebih kuat dari otak kanannya. Oke, terus. Apabila di zaman sekarang atau setelah Yesus, ada manusia lain dalam kurung anak Allah yang hidup mengenakan firman Allah 100% sampai ke taraf setara penyalipan fisik ke kayu salib. Apakah manusia itu mendapat kedudukan setara dengan Yesus di kekekalan nanti? Nggak mungkin. Dikatakan bahwa Yesus itu yang sulung. Nggak ada lagi lebih dari dia yang sulung. Dan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang mengalahkan kuasa gelap dan menjadi teladan. Tidak mungkin ada. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Yesus. Dari nomor 0811 sekian-sekian. Pak, saya ingin mengerti lebih baik, tetapi mungkin kemampuan berpikir terbatas. Apakah nanti akan diberikan ringkasan atau summary key points yang bisa saya dalami lagi? Terima kasih banyak ya Pak. Sebenarnya ini mesti dikasih itu tulisan saya itu. Ada key points-nya gitu Pak. Enggak, Genose selalu
Aduh. Lalu soal alfa omega itu Alfa udah omega. cukup loh itu ya. Iya. Baik, nanti kita perhatikan ya. Nanti kalau Pak Yuda berkenan ya bisa dihubungi Ya. apanya yang perlu dijelaskan lagi. Ya. Terus Baik. Dari nomor 0813 sekian-sekian. Jika Yesus dilahirkan melalui Ibu Maria, apakah rohnya itu tetap berasal dari kekekalan? Yang dimatikan lalu dihembuskan ke rahim. nah ini yang sering saya katakan, Iya. kalau you percaya pra eksistensi Yesus, ya harus dibunuh dulu, Iya. rohnya dimasukkan. Tetapi faktanya Alkitab berkata, kuperanakkan kau hari ini, berarti bukan roh lama, Iya. ini roh baru. Kalau sampai kuperanakkan kau itu bukan penjelmaan roh yang sudah ada dimasukkan. Iya. Itu aja sudah jelas. Oke, terus Nama Yesus sebelum dilahirkan ke bumi siapa ya? yang nggak ada di Ya, Alkitab. ya. Nah, terus Pak, jika Tuhan Yesus bukan Alfa Omega, dalam kurung ada dari kekal, apakah Tuhan Yesus baru ada saat diberikan roh Bapa di rahim Ibu Maria? Belum ada. Iya. dengarkan Logos seri 4142. Ya. Waktu tanya ini belum seminar soal itu. Ya, oke. Teruskan. Ya. Wah, keren nih. Berikutnya dari nomor 0812. Mahasiswa. Iya, seorang mahasiswa pria. Sejak Logos pertama hingga ketiga, yang saya tangkap Bapak mengarah kepada tidak ada praeksistensi Yesus. Yesus berjuang mengenakan Logos, maka jadi Logos. Dan jadi anak sulung di antara banyak saudara. Tetapi saya bingung dengan Filipi 2 ayat 5-8. Ini waktu Oke. bertanya pasti belum. Waktu dibahas ditanya tentang ini, kenosis, ya. saya belum menjelaskan kenosis Iya. Filipi pasal 2. You dengerin dulu Filipi ya, nanti akan tahu. Iya. Walaupun dalam rupa Allah dan seterusnya. Oke, aku kenal orang ini ya, Iya. mahasiswa ini. Kamu baca nak, Mas, kamu dengarkan nak, Iya. penjelasan mengenai Filipi pasal 2 kamu akan jelas sekali. Iya. Oke, terus. Baik, sebentar Pak. Berikutnya dari nomor 0821 sekian-sekian, seorang pria berusia 60 tahun. Shalom Pendeta Erastus Sabdono. Maaf walaupun belum finish dan masih menjelaskan Logos, saya mau bertanya, Yesus itu Tuhan atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Setelah Tuhan. itu saya puas. Ya. Tuhan. Tidak Ya. ada yang dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa kecuali Yesus. Amin. Dia anak Allah. Bapaknya Allah, anaknya Allah lah. Ya. Tapi waktu jadi manusia dia jadi hamba. Aku datang bukan untuk jadi Tuhan, tapi melayani jadi hamba. Ya. Ya tentu setelah dia taat sampai mati, dia menjadi penguasa, ruler, Elohim, Tuhan, sama pada dasarnya. Ya. Oke. Selanjutnya dari nomor 0. Nah, sebentar. Ya. Ini banyak orang suka memfitnah saya. Oh, ya. Pak Eras nggak percaya Tuhan. Loh, bagaimana? Ada yang berkata Pak Eras tidak percaya juru selamat. Ya tutup buku kita. Nggak jadi Kristen. Oke. Tapi yang kita yakin Yesus Tuhan dan juru selamat. Lalu orang bilang, ya dia mah kayak bunglon bolak-balik, pelintat-pelintut. Aku udah umur 64 tahun, nak. Ini anak muda yang ngomong gitu. Ya. Saya udah umur 64 tahun, buku saya 300 judul lebih. Udah tua. Jadi ada yang, kau baca buku segitu banyak, ada yang pelintat-pelintut nggak? Enggak, kamu nggak nangkep maksud saya, bukan pelintat-pelintut gitu. Kayak bunglon loh. Nah, saya sudah tua. Dan kalau saya boleh tambahkan ya, saya juga sekolah, nak. Bahkan yang ngomong itu mungkin sekolah juga cuma SMA gitu. Ya. Yang saya tahu dia cuma SMA. Setelah dilihat latar belakangnya. Bukan merendahkan pendidikan, tapi maksud saya, kamu belum pernah duduk di bangku perguruan tinggi, kok bisa bilang orang tua kayak saya pelintat-pelintut? Nggak boleh, ya. Nggak boleh, nak, itu ya. Ini pendidikan yang baik ya, nasihat ini. Ya. Kamu harus tahu, gitu. Nah, ini kebetulan saya ingat saja. Ya. Tapi semua orang berhak ngomong apa saja. Ikuti penjelasan kenosis, Logos Ya. 1-42. Bayangkan ada pelintat-pelintutnya nggak? Periksa, Ya. teliti. Nah, kamu akan diberkati. Mantap. Oke, terus. Dari nomor 0878 sekian-sekian, seorang pria berusia 31 tahun, single. Shalom, saya sudah mengikuti seri Suara Kebenaran Logos selama 4 sesi. Pada sesi keempat, timestamp sekian, Pak Eras mengungkapkan bahwa Yesus sejajar dengan Allah barulah dirumuskan di Konsili Nisea. Dan Pak Eras tidak percaya dan tidak terima terhadap rumusan kesejajaran Yesus dengan Allah tersebut. Tetapi saya teringat satu ayat, beberapa ayat dalam Filipi 2 ayat 6-7.
Ya. Sekilas penjelasan Pak Eras bertolak belakang dengan Filipi pasal 2 ayat 6 Ya, yang dia belum mendengar. belum mendengarkan, Pak. Oh, belum dengar yang saya jelaskan. Ya. Jadi kata harpakmos itu merampok, Merampok. bukan mempertahankan. Ya. Jadi itu Yesus tidak memikirkan bahwa sejajar dengan Allah sebagai sesuatu yang dia bisa raih dengan paksa. Ya. Itu teks aslinya gitu. Jadi teks bahasa Indonesia kita itu nggak tepat. Apakah berarti lembaga Alkitab Indonesia sesat? Tidak. Mereka sudah menerjemahkan dengan sangat baik, tapi untuk ayat-ayat tertentu harus diklarifikasi. Nah, itu dibutuhkan pengajar ya. Ya, belum dengar jadi jangan salahkan. Dengerin dulu. Ya. Ya. Logos itu didengarkan waktu memberi pertanyaan ini dia belum. Oke, terus. Pertanyaan ini juga sama, Pak. Jadi diajukan dari 0821 sekian. Makanya dengan Pak Yehuda saya mau mengejar semua pertanyaan saya mau selesaikan ya. Oke, terus. Ini tentang praeksistensi berdasarkan Filipi 2 ayat 6 tadi. Oke. Iya, yang berikutnya dari seorang pria ini agak cukup panjang, Pak ya. Saya bacakan. Yang terkasih bahwa Pendeta Erastus Sabdono beserta semua anggota tim Truth ID. Waduh, panjang sekali. Ya, ini cukup panjang, tetapi boleh intinya saja. Langsung intinya, Pak ya. Intinya beliau kalau Bapak berkenan minta PDF kenosis. Ini dikasih kesaksiannya cukup panjang, Pak ya. Dari awal perjumpaan dengan Bapak sampai dengan hidupnya diubah ya. Iya. Beliau tinggal di luar negeri, diubahkan Pak hidupnya. Selama tinggal di luar negeri pun tetap mengikuti pengajaran Bapak gitu dan hidupnya diubahkan. Rajin mengikuti ABAM dan seminar Logos terus ini mengikuti. Dikasih aja PDF-nya. Kalau buku nggak bisa jauh, kasih PDF-nya nak. Oke. Siap. Teruskan. Berikutnya dari nomor 0812 sekian-sekian, seorang pria berusia 63 tahun. Penekanan terhadap hidup kudus tidak bercacat celah seperti yang Bapak Eras secara konsisten ajarkan itu, apakah berkaitan dan menjadi latar belakang munculnya pengajaran atau doktrin Logos? Ya, jujur saja saya diberkati dengan secara rutin mengikuti doa pagi, yaitu adanya kerinduan untuk berubah dengan sungguh-sungguh, berusaha hidup berkenan di hadapan Bapa. Saya betul-betul takut akan dosa, sebab di usia senja saya ini nanti saatnya pulang, jangan sampai tertolak oleh Bapa. Saya diingatkan terus pada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini pria yang dijamah Tuhan. Iya. Bapak dijamah Tuhan, Bapak bisa diajak berkemas-kemas. Saya jujur ngomong ya, saya ini Trinitarian sejati. Buku saya mengenai Tritunggal itu persis yang diajarkan di banyak gereja warisan dari Nisea. Tetapi dalam perkembangan saya mendapatkan hal yang berbeda dengan apa yang saya sudah tulis. Namun demikian, dari dulu saya sudah punya keyakinan Yesus tidak sejajar. Walaupun saya Trinitarian. Dari dulu. Yang kedua, dari dulu saya berkata, roh Allah itu rohnya Bapa. Ya. Maka saya disebut Dwitunggal. Orang nyerang saya bisa-bisa. Ya. Sekarang saya bukan dua lagi, satu. Ya, Pertama Trinitas, Tritunggal, yang kedua Dwitunggal, sekarang kita tunggal. Oke, Tuhan berkati, teruskan. Dari nomor 0823 sekian-sekian, seorang wanita berusia 47 tahun tinggal di Bangka. Dulu saya jemaat Dia tutor matematika ya, tutor matematika tinggal di Bangka. Dulu saya jemaat di Rehoboth. Saya di sini bukan untuk menanyakan tentang pengajaran Logos, hanya ingin memberikan dukungan pada Pak Erastus tetap kupas tuntas mengenai kebenaran Alkitab. Wah, luar biasa nih. Dukungan moral. Ya, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Tolong sampaikan ke Pak Erastus tentang maksud Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Ini juga ada kesaksian pribadi, Pak. Pertanggal 14 Juni 2023. Enggak, mengutus Yunus artinya supaya orang ini bertobat. Oh iya. Ini minta dikupas atau mungkin dijadikan. Coba baca kejadian. Tanggal 14. Tanggal 14 Juni 2023, hari Rabu sore sekitar pukul 3-an, jam 3 sore, saya ada mengetik tentang akhir zaman, dan sore itu saya masih mengajar matematika. Saya diberi pengertian, saya tidak tahu itu penglihatan atau apa pastinya, saya seperti melihat Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Saya sampai merinding, ngeri melihat apa yang terjadi, dan jari saya tidak berhenti mengetik yang hanya saya simpan di file PDF. Saya tidak mengerti akan Alkitab, saya hanya berdoa dan Roh Kudus selalu memimpin saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dukungan Anda saya terima dan saya berterima kasih. Tapi saya jawab soal
apa tadi Yunus, Tuhan mengutus Yunus untuk supaya penduduk Niniwe bertobat, lalu Kejadian pasal 3 ya. Iya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saya kira itu saja. Iya. Oke. Teruskan. Berikutnya ini juga cukup panjang Pak. Dari nomor 0821 sekian-sekian, laki-laki 53 tahun menikah, seorang karyawan swasta. Kayaknya nggak panjang banget, silakan dibaca. Dia itu turun dari sorga, bukan manusia ciptaan biasa seperti Adam. Ketika dia berkata sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, itu ada makna buka rahasia kalau dia sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Ini pasti belum, waktu membuat pertanyaan saya belum menjelaskan. Iya. Ya, jadi mungkin ini harus dan seterusnya ini harus melihat dulu tulisan pembahasan kita di Logos. Iya. Betul nggak? Jadi nggak bisa dijawab ini. Betul, ya. Oke, teruskan. Ya, dari nomor 0895 sekian-sekian. Bapak Pendeta yang terkasih, semoga sehat senantiasa untuk mewartakan kebenaran seluas-luasnya. Saya memahami begini, koreksi saya bila salah. Logos itu kata-kata yang tak terhingga dari Tuhan, bisa berupa kalimat-kalimat pengajaran sebagaimana firman-Nya yang disampaikan kepada Musa berupa Taurat, maupun kepada Yesus, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Firman atau perkataan Tuhan juga menjadi komando untuk menciptakan segala sesuatu, menjadikan alam semesta beserta isinya, menciptakan Adam dan menciptakan Yesus. Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Begitukah Pak Pendeta? Iya. Atau masih Yesus tidak tepat? diciptakan ya. Ya. Mohon bisa dimengerti. Yesus diperanakan oleh Allah pada zaman Perjanjian Baru. Ya. Itu saya kira cukup itu. Ya. Lalu ini kalimat berikut mohon penjelasan. Ini sama ya, banyak bertanya tentang Filipi 2 ayat 6, 7 Iya dan nih, 8 Pak. Bapak Adi Warno nih ya. Bapak Adi Warno, karyawan swasta Jemaat GSKI Arta Gading. Iya. Pak, ini Bapak waktu tanya saya belum menjelaskan. Mohon maaf. Ya, Oke, teruskan kalimat berikutnya. Ya, dari 0812 sekian-sekian. Pak Eras yang sangat aku hormati dan aku kagumi. Saya hanya mau mengatakan ketika terjadi perdebatan doktrin yang tiada ujungnya, kami yang orang awam jadi kebingungan Pak. Atau dengan kalimat kasarnya kami jadi korban. Seperti punya orang tua yang selalu debat. Si bapak bilang A, terus si ibu bilang B. Sehingga saya jadi bingung, sehingga yang jadi bingung adalah si anak. Pertanyaan saya, sebagai seorang anak Tuhan yang baik, bagaimana kami harus menyikapi hal ini Pak? Tolong pencerahannya ya Pak. Terima kasih, we love you Bapak Rohani. Love you juga. Tapi saya harus mengatakan saya nggak debat. Iya. Saya tidak terjebak dalam perdebatan. Jadi kalau orang berpikir, wah sedang dari perdebatan Erastus dengan si A si B, saya nggak debat. Saya hanya menyampaikan firman, orang mendebat, saya diam saja. Ya. Menafsirkan yang kadang-kadang yang ditafsirkan itu salah. Ya. Lalu dia menilai, menganalisa yang ditafsirkan itu. Saya pun juga diam. Ya. Saya hanya percaya kalau saya di pihak Tuhan ya, biar Tuhan yang beracara. Ya. Saya nggak berdebat. Tapi saya berterima kasih ada orang-orang yang lurus seperti ini. Bapak hanya punya satu bapak di surga. Anda juga punya satu bapak rohani, pilih saja. Kalau Erastus ya Erastus. Saya nggak berdebat, saya hanya menyampaikan, orang silakan yang mau menilai. Dan ada banyak orang yang menafsirkan apa yang saya ajarkan, lalu menganalisa yang dia tafsirkan itu. Wow, ini bagaimana? Tapi saya diam saja. Diam. Tuhan akan beracara. Amin. Terus. Dari nomor 0878 sekian-sekian, ini bukan pertanyaan Pak, lebih ke pernyataan. Walaupun saya sependapat bahwa Yesus bukanlah Allah Bapa, tetapi Yesus tetap manusia sempurna dari awalnya. Amin, memang. Tapi dia bertumbuh loh. Ya. Dia bertumbuh, tidak langsung sempurna. Ya. Karena kita mengatakan dia bertumbuh. Terus. Dari seorang pria berusia 17 tahun, seorang siswa. Pak Pendeta, sekarang saya takut Pak. Takut saat saya hendak dipanggil, saya belum bisa seperti Yesus. Standarnya tinggi sekali Pak, ancamannya neraka soalnya. Enggak, gini loh. Kamu kan masih muda, kamu belajar terus. Ya. Tuhan tidak akan panggil kamu pada waktu kamu tidak siap. Jadi kalau kamu salah ya minta ampun. Tuhan kuduskan, Tuhan lupakan dosa-dosamu. Oh, berjalan lagi. Salah lagi ya minta ampun, mengaku dosa. Tuhan pasti tolong. Ya.
kamu tidak akan binasa, nak. Dari tulisan kamu, kamu orang yang dipilih, kamu tidak akan masuk neraka asal kamu tetap setia. Ikuti khotbah Om Eras terus ya, nak. Oke. Berikutnya dari seorang pria berusia 39 tahun, menikah, berprofesi sebagai petani. Shalom, selamat pagi Bapak Eras. Saya baru saja mengikuti melihat khotbah Bapak lewat seminar live yang mana saya baru saja memutar siaran ulangannya. Di sini saya ingin berbagi kisah, boleh Bapak percaya, boleh tidak. Tapi apa yang hendak saya bagikan adalah apa yang saya pernah lalui dan terjadi. Suatu saat saya bertanya, sobat, jika nanti di sorga, bagaimanakah dengan pikiran kita? Apakah tidak berubah? Apakah tetap sama? Yang latar belakangi pertanyaan saya kepada temannya adalah suatu hubungan, keakraban, keintiman yang telah terjalin dan berlangsung dalam suatu perjalanan hidup tentang bagaimana mengenal Allah. Hati ini merasa sedih jika suasana indah yang kualami akan berbeda di kekekalan. Kemudian dia menjawab dengan sedikit sekali senyuman, kamu nanti kan tahu sendiri. Hakikatnya tidak dapat dibantah, dialah kebenaran mutlak. Isi seluruh firman yang nampak berbenturan akan berbenturan jika ditafsir dengan pengetahuan manusia, tetapi hikmat darinya akan dapat menjawab semua isi firman dari Kejadian sampai Wahyu tanpa benturan sedikit pun, walau firman itu nampak berbenturan. Itulah apa yang ditanamkannya pada saya. Jika masih membentur berarti pemahaman itu masih keliru atau kurang pas. Senang rasanya bisa mengenal Bapak Eras walau hanya lewat medsos. Ya, kiranya perlindungan dan belas kasih rahmat dari Kristus Yesus melimpah buat Bapak dan keluarga. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dahulu waktu saya masih memakai akun Facebook. Ya, ini Facebooknya namanya dia. Oh. Iya. Oke. Pernah mendapatkan buku, maaf ini terlewat ya. Jadi di Facebook yang sebelumnya pernah mendapat kiriman CD khotbah dan buku-buku Pak Eras. Intinya dia percaya apa yang kita ajarkan. Iya, betul. Ya. Oke, satu lagi, ayo. Dari pengusaha. Ya, baik Pak. Dari seorang pria berusia 28 tahun, pengusaha. Saya setuju dengan penjelasan Bapak Gembala kami, Pak Erasus, dan saya sudah mengikuti penjelasan Logos dari awal. Tapi mohon maaf masih ada sedikit bingung. Mohon dibantu Pak jika berkenan. Saya jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading dan pecinta suara kebenaran yang mau berjuang mencapai kekudusan standar Allah Bapa. Dalam ayat Alkitab, penjelasan Logos 4 Juli kemarin, dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah arti dalam ayat ini Tuhan Yesus turun dari sorga ke bumi lahir menjadi 100% manusia, Pak? Atau belum pernah ada di sorga dalam kerajaan Allah Bapa kita? Mau bertanya saran juga, Pak. Setiap waktu kita berdoa pribadi hanya kepada Allah Bapa saja atau harus menyebut keduanya, Tuhan Yesus dan Allah Bapa? Untuk awal-awal ada rasa bingung juga karena sebelumnya lebih sering menyebut Tuhan Raja kami Yesus Kristus. Oke, saya jawab dulu ya. Injil Yohanes harus dibaca dengan cara pandang yang benar, karena Injil Yohanes itu bersifat filosofis. Seperti Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini, bukan berarti murid-murid Yesus dari surga. Demikian pula dengan dikatakan oleh Yesus bahwa dia turun dari surga, artinya kebenaran yang dia sampaikan itu bukan dari dunia ini. Oke. Nah, bagaimana dengan doa? Sebenarnya tujuan doa, objek penyembahan kita itu Allah Bapa. Yesus pun berkata, aku jalan, tetapi kita tidak bisa menjangkau Allah Bapa tanpa Yesus. Makanya kalau kita menghormati Bapa, kita menghormati Yesus. Kita bisa berdialog dengan Bapa, kita juga bisa berdialog dengan Yesus. Nah, kalau demikian, apa kita nggak bingung, Pak? Justru tidak. Kalau kita berkata, ya Tuhan, tiga, kita bingung. Objek doa penyembahan kita itu Allah Bapa. Bapa kami yang di surga. Nah, Yesuslah jalannya. Oleh sebab itu, kalau kita berdialog dengan Yesus, minta sesuatu kepada Yesus, boleh. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku mintakan kepada Bapa. Betul nggak? Iya. Jadi kita bisa berdialog kepada dua-duanya. Tapi kalau saya lebih sering kepada langsung Bapa. Terus. Maaf, mau meminta saran Bapak juga. Waktu doa pagi bersama Truth ID dan doa pribadi, setiap nyanyi dan berdoa, cara supaya bisa fokus dan menghayati, apakah kita harus membayangkan wajah Bapak atau wajah Tuhan Yesus? Nanti lama-lama kita nggak perlu membayangkan siapa-siapa. Kita percaya Allah hadir, cukup. Nah, itu perlu dilatih. Ya. Karena suka bingung juga cara fokus
pikiran membayangkan apa atau cukup menghayati kata-kata dari lagu Pak Erastus saja? Nanti Anda akan bisa sendiri bagaimana Anda menghayati kehadiran Allah. Sekarang mungkin masih sulit, tapi nanti Anda akan bisa. Ya? Ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kita bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.